Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Sufianto Ahmad, guru SMA Negeri 1 Kaliwiro Wonosobo sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas PGRI Semarang, program studi pendidikan fisika. Pada hari ini Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 akan melaksanakan video pembelajaran untuk uji kinerja PPG tahun 2022 pada materi suhu dan kalor subbab pemuaian. Berikut video dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi, Pak. Sebelum KPM pagi ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin berdoa. Mohon silakan. Duduk siap. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Abdul dan semuanya. Hadir tepat waktu. Nggak ada yang terlambat ya? Kita cek ya, kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 20 semuanya. Alhamdulillah. Tepuk tangan sekalian. Coba untuk mengetes kesiapan kalian di pagi ini, apakah sudah siap kalian seperti ini? Dicek, sudah rapi belum pakainya? Ya. Di sekitar kalian ada sampah tidak? Ya. Kalau ada sampah silakan diambil dan dimasukkan ke tempat sampah, karena yang pas dan sangat cocok di tempat sampah adalah sampah. Oke, jangan dulu, kita akan tes semangat kita. Tes semangat kita, apakah sudah semangat atau belum? Dengan cara ini. Sudah tahu? Seperti biasa. Oke, yuk 1, 2, 3. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pemuaian, tapi sebelumnya kita akan mengulas materi yang minggu kemarin kita sudah bahas, ya. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang suhu. Ada yang masih ingat ya suhu ya? Iya, suhu derajat panas dan dingin suatu benda. Kemudian ini bagaimana cara mengukur suhu? Ada yang masih ingat yuk? Coba cara mengukur suhu bagaimana? Oh iya, menggunakan termometer. Tepuk tangan untuk Afif. Masih ingat ini? Masih ingat. Kemudian masih ingat macam skala termometer ada berapa macam? Skalanya ada Fahrenheit, Celsius, Kelvin dan Fahrenheit. Ada 4. Kemudian cara mengukurnya juga dengan cara apa namanya? Mengkonversi atau perbandingan. Ya, luar biasa. Selanjutnya kita sudah mengerti tentang suhu. Kita akan membahas nanti berkaitan dengan ini nanti. Ini apa? Kok di sini yang dilingkari dan ada tanda panahnya? Celah. Kemudian ini ada alat pembakaran. Ini apa ini? Setrika. Kedua hal di atas tadi, ya bukan kedua, ketiga ya berarti ya. Ada yang tadi celah rel kereta api, kemudian ada alarm kebakaran, kemudian hal tersebut berkaitan dengan pemuaian. Masih bingung bertanya-tanya, kok bisa? Ya nanti kita akan. Oke, nah ini pemuaian komutasi dasarnya ini yang nanti kita akan bahas, nggak usah bacakan ya. Ini kemudian indikatornya ada 4, salah satunya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian dan seterusnya sampai mengambil data hasil percobaan pemuaian panjang dalam bentuk tabel. Nanti kita akan bahas. Tujuan pembelajaran ini dia skemanya.
skema yang akan kita lakukan untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti saya akan menampilkan gambar, ya, menampilkan gambar. Kemudian nanti akan membagi kelompok. Kalian akan dibagi beberapa kelompok dan akan membagikan LKPD dan lawan ajar. Nanti kita akan bagikan. Kemudian nanti kalian melakukan percobaan. Setelah itu nanti kalian menyelesaikan LKPD atau melengkapi tabel yang masih kosong, pertanyaan yang butuh jawaban. Nanti silahkan untuk dilengkapi. Kemudian nanti presentasi. Ya, untuk gambar ini di sini ada apa ya? Pertanyaan. Coba, ada yang mau membuat pertanyaan? Coba ke sini. Monggo silakan. Yuk. Oh ya, Widi. Pertanyaan bagaimana, Wid? Kenapa sih di rel kereta api ada celah itu? Celahnya ini terletak di mana? Di sambungan berarti ya. Berarti mengapa pada sambungan rel kereta api ada seperti ini? Ya. Kasih tanda tanya nggak? Ya pastinya pertanyaan nggak ada tanda tanya ya. Kalau bukan pertanyaan nggak ada tanda tanya. Namanya pernyataan. Pertanyaan, mengapa pada sambungan rel kereta api ada celahnya ini? Sudah. Ada yang mau menambahi pertanyaan ini? Tidak ada. Oke, berarti kita lanjut ke gambar yang kedua. Nah ini ada alat kebakaran dan juga setrika. Ada yang mau buat pertanyaan tentang ini? Pertanyaan yang akan kita buat ya, yang setrika. Oke. Oh iya, mengapa pada setrika listrik pastinya ya? Kalau setrika apa nyala otomatis? Enggak. Setrika listrik bisa mati dan nyala otomatis gitu ya? Lampunya oke. Lampunya bisa nyala dan mati otomatis. Yang kedua, siapa? Yuk. Yang cowok ini mana? Mana suaranya cowok? Arnal. Nah, yuk. Mengapa kebakaran itu dia biasa nyala sendiri? Ya, kebakaran bisa nyala sendiri itu artinya nyala otomatis gitu ya? Bunyi secara otomatis. Oh iya, bunyi secara otomatis bisa. Kalau nyala jadinya dengan apa? Lampu. Ya, bunyi sendiri. Sendirian, kasihan ya? Otomatis. Waduh, saya bilang sendirian jadi otomatis. Otomatis. Ya, nih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa pada sambungan rel kereta api ada celah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa pada setrika listrik lampunya bisa nyala dan mati otomatis? Mengapa pada alat kebakaran bisa bunyi otomatis? Cukup itu pertanyaan. Pertanyaan ini nanti kita akan jawab. Pertanyaan dari kalian nanti. Jawabnya bukan Pak Sofian, kalian bersama-sama. Gitu ya? Oke, sekarang kita akan membagi ke beberapa kelompok. Berarti kalau kita ini ada 20, kita bagi jadi 5 kelompok, satu kelompok ada 4. Nah, oke, silakan. Berkumpul satu kelompok, satu meja. Ayo, silakan. Boleh nanti di bawah kursinya
Oke. Sambil saya nanti membagikan LKPD dan bahan ajar, silakan kalian tunjuk ketua kelompoknya. Silakan. Dan juga dibagi tugas-tugasnya. Siapa yang nanti memegang HP, menjalankan aplikasinya, siapa yang nanti mencatat datanya dan seterusnya. Siapa yang nanti menjadi pembicara dalam presentasi. Silakan dibuat jobnya, tugas-tugasnya setelah ketuanya dipilih. Nggak pakai pemilu ya? Silahkan dibaca dengan seksama apa yang ada di bahan ajar, apa yang ada di LKPD. Dibaca dengan seksama. Kita nanti akan membicarakan tentang pemuaian. Mau silakan. Boleh cari referensi di internet, boleh. Buku paket yang bawa silakan dibuka, nggak masalah. Nggak harus di bahan ajar sebenarnya. Mau silakan. Gimana? Ada yang mau menanyakan tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada langsung gas set mempelajari, mempraktekkan apa yang sudah ada di situ. Karena di LKPD di situ kan sudah ada apa? Sudah ada langkah kerjanya. Kalian buka aplikasinya, apa saja yang dicari di situ, kemudian dimasukkan ke tabel apa saja, monggo silakan. Untuk yang eksperimen 1 nanti kalian perubahan suhunya bisa 3 variasi, 100 derajat, 200 derajat, 300 derajat. Ya, seperti itu ya. Oke, silakan. Kita mulai dari 100, nanti ke 200, ke 300. Kemudian menyalakan tombol. Aman? Oke. Aman? Aman kita? Gus? Aman ya? Aman ya?
Nah ini bagi tugas ini sudah habis selesai nih. Kelompok berapa? Satu. Kelompok 1. Ini bagi tugas sudah mas. Yang paling diam-diam merayap. Yang ada ke kuningan ke aluminium. Sudah ya? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih baru gitu ya, bilang dibalik. Oh, kalau tadi yang kuningan dengan aluminium itu aluminium di bawah ya, nanti di bawah atau ke atas tadi kuningan dengan aluminium. Coba kuningan bawah, sekarang ganggu. Ada. Kalau 5 menit lagi cukup? Cukup, Pak. Oke, 5 menit lagi ya. Jangan lupa selain tabel juga kalian menjawab pertanyaan. Pertanyaan di situ Pak dijawab sampai ke halaman akhir ya, sampai ke kesimpulan. Wow. Diskusi satu kelompok, karena dengan diskusi meringankan beban pikiran kita. Mikirnya nggak cuma satu. Jawab, udah ya? Udah ya? Udah, oke. Ini saatnya untuk presentasi. Oke. Sebelum presentasi, coba tangannya ke atas. Regangkan dulu tangan kalian, barangkali lama. Sabtu Minggu nggak pegang pulpen, sekarang pegang pulpen. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Siapa nih? Saya tawarkan yang mau maju dari kelompok siapa? Oh iya, saya lengkap. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Beri semangat. Ayo. Silakan apa yang sudah kalian tulis di LKPD, jawaban-jawabannya disampaikan ke teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah durian, buah kedondong. Wahai generasi rebahan, perhatiin presentasi kita dalam. Jadi perkenalkan, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan visual lab tadi tentang pemuaian jenis-jenis lokal dan bagaimana kesimpulannya sudah kita kerjakan semua di dalam LKPD. Dan yang pertama akan disampaikan oleh Dirahmati Ilahi. Eksperimen 1 pemuaian panjang. Pengaruh perubahan suhu terhadap pemuaian panjang. Jenis logam kuningan, panjang awal 50 cm. Perubahan suhu 1, 100 derajat Celcius. Perubahan panjang 0,95 cm. Kedua, 200 derajat Celcius. Perubahan panjang 0,19 cm. Pada percobaan selanjutnya, yaitu percobaan kedua, kita akan melakukan eksperimen di metal. Nah, jenis logamnya akan kita gunakan yaitu aluminium dengan koefisien muai panjang 0,00026. Yang kedua, kuningan dengan koefisien muai panjang 0,00019. Dan selanjutnya yaitu logam besi, koefisien muai panjang 0,00012. Percobaan yang pertama, jenis logam aluminium, angka muai panjang 0,00026 dengan jenis logam kuningan dengan angka muai panjang 0,00019. Sebut jenis logamnya saja. Saya banyak katakan dulu ya. Dulu itu. Ya oke. Arah pembentukan di metal, yaitu ke arah kuningan atau
percobaan bimetal ke arah besi atau ke bawah. Yang kedua, coba pertanyaan berikut. A. Gimana ya hasil percobaan angka koefisien muai panjang logam? Bagaimana arah pembelokan bimetal setelah dipanaskan? Jadi, arah pembelokan bimetal akan ke jenis logam yang memiliki koefisien muai panjang yang paling kecil. Yang B. Oh begitu. Terus bagaimana kesimpulan arah pembelokan bimetal ketika dipanaskan? Jadi kesimpulannya, arah pembelokan bimetal ketika dipanaskan yaitu melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien panjang muai yang lebih kecil atau lebih rendah. Yang tadi kan kita ada percobaan logam. Nah, itu kan ketika logam dipanaskan, apa sih faktor-faktor yang paling memuaikannya? Jadi setelah melakukan percobaan tadi, ternyata ada beberapa faktor loh yang mempengaruhi besarnya pemuaian pada logam. Yang pertama yaitu jenis logam tersebut, yang kedua ada perubahan suhu, dan yang ketiga adalah panjang mula-mula dari logam tersebut. Ketika percobaan yang kedua ini percobaan bimetal, ketika bimetal dipanaskan itu, bimetal akan melangsung ke arah logam yang dimana sih? Jadi pada kesimpulannya, pada intinya itu pada percobaan bimetal, ketika dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien panjang muai yang paling kecil atau yang paling lebih kecil. Namun ketika didinginkan, bimetal akan melengkung ke arah yang sebaliknya atau ke arah logam yang mempunyai koefisien panjang muai yang lebih besar. Dan yang kedua adalah jawab pertanyaan. Jadi yang pertama adalah bagaimana sih perbandingan antara perubahan panjang atau delta L dengan perubahan suhu atau delta T dengan panjang awal yang sama pada logam jenis. Hasil perbandingannya adalah sama besar untuk logam yang sejenis. Yang kedua, bagaimana sih hasil perbandingan antara perubahan logam, perubahan panjang logam, perubahan panjang atau AL dan perubahan suhu atau delta T dengan panjang awal yang sama pada logam kuningan atau Perbandingan delta L dan delta T pada yang pertama kuningan. Perbandingannya adalah 95 kali 10 pangkat min 4. Yang kedua aluminium yaitu 125 kali 10 pangkat min 5 dan yang ketiga besi 6 kali 10 pangkat min 2. Jadi yang terakhir, berdasarkan hasil percobaan tadi dan jawab pertanyaan, kesimpulan pada pengaruh perubahan suhu logam terhadap perubahan panjang logam adalah Semakin tinggi suhunya, maka semakin panjang pula pertambahan panjangnya. Pertambahan panjang ini juga dipengaruhi oleh panjang mula-mula dan jenis dari logam tersebut. apa ada yang ingin ditanyakan sebelum kami tutup presentasinya? Nah kan yang mau bertanya atau menanggapi? Ya, Menanggapi bukan menanggapi ya. Menanggapi. Monggo silakan. Acungkan dari dulu, baru nanti silakan ajukan pertanyaan atau tanggapan. Yuk. Go. Juga. Menurut saya hasilnya sama. Sama ya? Dari mulai jawaban yang sama, redaksinya ada yang apa? Ada yang mencoba nggak yang bimetal dengan logam yang sejenis? Karena di sini kelompok satu kan belum menampilkan bimetal yang sejenis. ada Mbak. Ada? Coba sampaikan. Yang pertama konsumsinya besi dengan besi, terus arah pembentukan metalnya tetap maksudnya Nggak belok, iya. nggak bengkok. Terus yang kedua ada percobaan aluminium sama Pak. Sama. Itu ya untuk melengkapi. Kalau tadi bimetal beda logamnya, kita akan membuktikan kalau sama itu bagaimana sih? Oh ternyata kalau sama tidak jadi pembedakan. Ada yang lagi yang mau sekedar menanggapi atau bertanya? Sebelum turun tahta ya, turun panggung. Turun tahta. Gak ada? Benar gak ada? Kalau tidak ada, beri oplos untuk kelompok satu. Ngomong itu. Jadi kita dapat melihat bahwa kita sudah habis. Jadi untuk menyelesaikannya, saya ingin mengucapkan terima kasih dan ada 2 pertanyaan yang lebih lanjut
Nah ini kenapa sih harus ada celah? Nah, kita jawab. Apa? Kenapa kok sambungan rel kereta api harus ada celahnya? Coba jawabannya apa? Supaya tidak ada pembengkokan. Sini memuai lebih panjang, sini memuai lebih panjang. Kalau tidak ada celah, nanti relnya akan seperti ini atau bengkok. Mau naik kereta kalau relnya seperti ini? Mau ya? Lagi, nih kenapa alarm kebakaran nyala otomatis? Karena di situ ada yang namanya keping bimetal. Ketika mendeteksi suhu panas, maka keping bimetal akan disetel sedemikian rupa sehingga nanti ketika membelok akan menghubungkan arus, membuat aliran, membuat rangkaiannya tertutup. Jadi arusnya akan kena. Jadi anggap misalkan ini sakral, jadi sakral. Bimetal itu menjadi sakral. Kayak gini misalkan. Yang ini koefisien muainya kecil, yang atas koefisien muainya panjang. Ketika terjadi kebakaran otomatis suhunya tinggi. Ketika suhunya tinggi, otomatis keping bimetal itu akan bengkok kemana? Koefisien yang muainya kecil. Ini menyala. Kemudian kalau sudah dingin misalkan ya, ini juga berlaku untuk setrika listrik. Kalau suhunya sudah panas, nyala. Tapi kalau suhunya sudah stabil merah itu, namanya ada termostat. Kalau disebutkan namanya bagian pemuaian terbagi menjadi beberapa macam. Ada pemuaian panjang, luas, volume. Ya nanti kita akan membaca ini juga ya. Pada dasarnya semuanya sama. Ini contohnya jendela. Salah satu contoh pemuaian luas. Kenapa kok bingkai jendela untuk pemasangan kaca dibuat agak rendah. Kemudian ada yang namanya pemuaian volume. Nah ini ada pemadam kebakaran otomatis. Jika ada api nyala, suhu akan semakin tinggi, maka di sini raksa ini akan memuai dan pecah. Yang tadinya ini menghambat aliran air, ketika airnya akan ini contoh. Jadi pemuaian panjang ada 3 yang menjadi faktornya, ada panjang awal, perubahan suhu dan koefisien. Tadi sudah kalian lakukan percobaan. Nah, bagaimana cara melakukan percobaan dengan apa ini? Yang disebut namanya Musken. Ini yang ada di aplikasi yang tadi. Tapi saya sekarang sekolah kita belum punya. Nah, ini untuk gambarnya, ini ada delta F, ada delta pertambahan panjangnya ya. Kemudian bagaimana menentukan pertambahan panjang? Kita pakai persamaan ini. Di bahan aja sudah ada kan? Ya. Nah ini delta F perubahan panjang dipengaruhi 3 faktor. Pemuaian luas. Kalau tadi 1 dimensi panjang, kalau sekarang 2 dimensi ya. Panjang kali lebar. Simbolnya ini A. Cara mencarinya ini sama. Pemuaian volume ini 3 dimensi, panjang kali lebar kali ini. Kemudian dalam berbedanya apa sih selain tadi pemasangan tadi itu pemasangan rel kereta api pada sambungannya ada celahnya. Nah ini ada celahnya. Ini kalau malam hari dingin ini celahnya agak lebar. Kalau siang hari karena keduanya memuai maka agak rapat. Kemudian contoh yang lainnya. Nah, pemasangan kaca jendela dibuat ada celahnya. Biasanya kita menangi kaca jendela yang retak gitu ya, karena memuai tetapi tidak ada. Ini kabel, nah, dipasang jendol. Oke, saatnya evaluasi. Ya, bisa dilihat di panajar yang paling akhir. Coba angkat tangan sudah. Ya, itu tangan kita semua ya.
faktor yang mempengaruhi pemuaian satu panjang benda, kemudian apa? Perubahan suhu, terus jenis zat atau jenis logam. Kalau semuanya ini sudah semuanya berarti 10 poinnya. Pokoknya 10. Kalau cuma 2 berarti 6. Bimetal ya. Seorang tadi ini merancang sebuah saklar alarm menggunakan bimetal lah ini. Tersusun P dan Q supaya alarm berbunyi. Berarti P-nya kan di atas, Q-nya di bawah, berarti kan seperti ini. Terus saat dipanaskan bimetal akan menguntung ke arah bimetal yang memiliki koefisien muai panjang lebih kecil. Berarti maka koefisien muai panjang P harus lebih besar dari koefisien panjang I supaya saklar tertutup. Pokoknya 10 berarti 30 skor maksimal. Dan untuk yang sudah benar, saatnya kita menarik kesimpulan pada hari ini. Kesimpulan pada hari ini, kita tadi sudah belajar tentang apa? Pemuaian. Pemuaian logam pastinya yang panjang. Itu dipengaruhi berapa faktor tadi? Terus apalagi kalau yang bimetal tadi? Bimetal akan melengkung ke arah koefisien muai panjang yang kecil kalau dipanaskan. Kalau didinginkan, iya sebaliknya akan ke arah yang muai panjangnya lebih besar. Bimetal, bi itu 2, metal itu logam. Berarti logam 2 yang besar. Oke, sekarang refleksi. Apa saja yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran di sini hari ini? Siapa yang akan menyampaikan pendapatnya? Silakan. Oh iya, Dewa, ayo Dewa. Diri, nggak apa-apa. Ya. Oh iya, oke. Berarti jadi tahu ya ada setrika listrik, alarm, dan juga tadi kereta api ya. Oke, tepuk tangan untuk Dewa. Untuk yang kedua yang mau menyampaikan, bagaimana perasaan kalian? Ini gimana nih? Senangnya ada pusingnya pastinya ya. Kehidupan itu pasti ada senang ada pusingnya juga. Ada yang mau menyampaikan lagi? Dari Pak mungkin? Yang pertama jelas senang ya Pak. Terus Senang. yang kedua Senang kan senyum ya. yang kedua karena kita tentang besar-besar jadi isi kabarnya juga support terus ya boleh selesai aja. Oke, tepuk tangan untuk diri Pak. Yang lain boleh nanti menyampaikan, nanti linknya saya kirimkan, menyampaikan apa yang kalian rasakan. Oke, untuk tugasnya silakan kerjakan 2 soal di buku paket ya, halaman 155 ya. Kemudian pertemuan yang akan datang kita akan bahas bersama-sama. Luangkan waktu untuk sedikit belajar, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi lama-lama menjadi banyak. Jadi luangkan waktunya ya, daripada belajarnya buru-buru kalau mau ada ulang baru belajar, tapi sedikit demi sedikit belajarnya. Asal istiqomah. Ada istiqomah di sini nggak ada ya? Nggak ada istiqomah. Nah, next ini apa? Air putih. Putih atau bening? Bening. Air di dalam botol. Bening. Kemudian di sini ada gelas yang berisi es. Dapatnya di sini ada percampuran 2 benda. Ini relatif suhunya lebih tinggi dari. Minggu depan kita akan membahas ini. Kita akan membuat es teh bersama-sama. Oke, yuk tepuk
syukurlah semua berjalan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang baru, pastinya dengan ceria dan bahagia. Senyum. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya senantiasa sehat.